Baik, untuk konsep turunan fungsi ini, yang pertama kita baca dulu untuk definisinya ya. Turunan atau derivatif fungsi f dinotasikan dengan f aksen. Nah, f aksen, jadi ada tanda kutip 1 di atas f-nya. Jika terdapat fungsi fx, maka turunan fungsi fx didefinisikan sebagai f aksen x itu akan sama dengan limit h menuju 0 untuk fungsi f x plus h dikurangi fx per h. Nah, tentunya di sini kalian bisa melihat bahwa turunan fungsi ini berkaitan dengan limit ya. Nah, agar memahami apa sih itu definisinya, kok ada limit-limitnya, ada aksen-aksennya. Nah, kita lihat contoh. Tentukan f aksen x atau tentukan turunan fungsi fx jika diketahui fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat min 1. Nah, di sini penyelesaiannya, jika fx-nya itu 2x kuadrat dikurangi 1, maka kenapa kita cari fx plus h dulu? Karena di definisi ternyata kita memerlukan fungsi f saat x-nya diganti dengan x plus h. Nah, makanya di sini setiap ada x di fungsi fx, kita akan ganti menjadi x plus h. Nah, karena di fungsinya ini hanya ada x kuadrat, berarti kita kasih kurung diganti dengan x plus h kuadrat. Nah, ini kuadrat dikurang 1. Nah, kemudian kita jabarkan yang kuadrat ini ya, sesuai dengan yang pernah kita pelajari dulu. X pangkat 2 jadi hasilnya X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali H jadi 2XH plus H pangkat 2 jadi plus H kuadrat dikurang 1. Nah, karena di sini masih memuat tanda kurung, artinya di depan X kuadrat kita masih punya 2, kita kalikan semua yang ada di dalam kurung ini dengan 2. Nah, berarti 2x kuadrat ditambah 2 kali 2, 4, jadi 4xh, ditambah 2 kali h kuadrat, 2h kuadrat min 1. Nah, setelah kita menemukan x atau fungsi f x plus h-nya, maka kita tinggal memasukkan ke definisi turunan ya. Nah, sesuai dengan definisi, maka turunan fungsi f x-nya itu, f aksen x-nya itu akan sama dengan limit h menuju 0 untuk fungsi fx plus h min fx per h. Nah, kita ganti fx plus h-nya karena tadi sudah ada ya, sudah dicari. Ini ditulis lagi 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat dikurangi 1 dikurangi fx. Di sini ibu kasih kurung ya, karena di depannya itu ada tanda min. Nah, biar kalian tidak terkecoh. Fx-nya tadi 2x kuadrat min 1. Di langkah selanjutnya kurungnya hilang, tapi lihat tandanya min kali plus hasilnya min, jadi min 2x, tapi di sini min kali min hasilnya plus. Jadi min dikali min 1 hasilnya plus 1. Nah, di langkah selanjutnya kenapa nih jadi semudah ini, jadi simpel begini ya? Kalian perhatikan bahwa untuk 2x kuadrat di sini ya, 2x kuadrat yang ini dia dikurangi 2x kuadrat yang ini. Nah, jadi 0 ya kalau dikurang. Kemudian yang min 1 ini ditambah 1 hasilnya juga 0. Jadi sisanya tinggal 4x h ditambah 2h kuadrat per h. Jadi begini. Jadi ini hasilnya. Nah, sesudah itu kita terapkan fungsi limit yang pernah kita pelajari sebelumnya, penyederhanaan atau pemfaktoran ya di sini. Nah, karena di atas ini memuat h, maka kita keluarkan h-nya. Nah, kita pakai tanda kurung ya, biar tidak sulit nih. H kali 4x, 4xh sesuai dengan yang ini, ditambah h dikali 2h, karena h ketemu h, h kali h, h kuadrat, jadi 2h. Di bawahnya ada h, maka h dibagi h hasilnya 1. Atau kalian selalu bilangnya itu habis ya, jadi h per h yang 1. Jadi sisanya tinggal 4x plus 2h. Nah, sesudah itu kita ganti atau kita substitusikan nilai h sama dengan 0-nya ke fungsi ini, sehingga diperoleh 4x ditambah 2 kali 0. 2 kali 0-nya 0, jadi sisanya 4x. Nah, itu berdasarkan definisi turunan yang berhubungan dengan limit. Namun anak-anak, untuk menghitung turunan fungsi kita tidak perlu
atau tidak perlu semua dilakukan sesuai dengan definisinya, karena pada dasarnya definisi ini bisa termuat dalam teorema atau sifat turunan yang nanti akan kita pelajari juga. Nah, jadi untuk fungsi fx yang 2x kuadrat min 1 ini, kalian tinggal perhatikan fungsi fx-nya yang bentuk umumnya axn ditambah bx tambah c. Ya, artinya di sini apabila dicari turunannya, ditanyakan turunannya, maka kalian tinggal mengalihkan pangkat variabel x dengan koefisien variabel x pangkat n ya. Jadi di sini a kali n dikali x, kemudian pangkatnya itu akan berkurang 1 ya, kemudian ditambah b. Kenapa b? Karena kan x di sini pangkatnya 1. Kalau dikurangi 1 hasilnya kan 0. Nah, berapapun pangkat 0 hasilnya 1 ya. Nah, ditambah c, karena c itu tidak memuat variabel x, maka kalau diturunkan dia hasilnya akan 0. Nah, nanti kita rincikan itu di sifat atau teorema turunan ya. Nah, kita lihat atau bandingkan dengan pengerjaan yang tadi ya, fungsi fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk fx sama dengan 2x kuadrat dikurangi 1, maka turunannya, wah ini harusnya x-nya di bawah ya. 2 kali 2, 2-nya koefisien, yang ininya pangkat, 2 kali 2, x-nya 2, pangkatnya itu dikurangi 1, 2 dikurangi 1, min 1, karena yang min 1 tidak memuat variabel x, maka nanti tadi diturunkan hasilnya 0. 2 kali 2 hasilnya 4, x, 2 kurangi 1, yang pangkat ini hasilnya 1. Kalau pangkat 1 boleh tidak dituliskan ya pangkatnya, sehingga hasilnya 4x. Sama ya, pengerjaannya lebih mudah yang mana? Silahkan kalian pahami dan pelajari. Terima kasih.